Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan keperawatan kesehatan jiwa dimulai dari kutukan menuju konseling. Atau ribuan tahun dari kepercayaan mistis hingga ilmu kedokteran modern untuk memahami bahwa jiwa manusia bisa terluka dan perlu dirawat. Maka kita telusuri perjalanan panjang sejarah kejiwaan dan keperawatannya dari zaman dewa hingga zaman digital. Di zaman Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, orang-orang percaya gangguan jiwa terjadi karena roh jahat, hukuman dewa, orang yang berlaku aneh, dianggap menasuki. Untuk penyembuhan, pendeta, tabib melakukan berbagai ritual, doa, mantra, bahkan menggunakan musik dan aroma dupa untuk menenangkan jiwa. Meski belum ilmiah, cara ini menunjukkan kesadaran awal bahwa jiwa manusia membutuhkan perhatian, ketenangan, dan kasih sayang dengan para mereka yang menenangkan, mendengarkan, dan merawat secara rohani. Pendeta dan tabib disebut sebagai perawat jiwa pertama dalam sejarah manusia. Zaman Yunani kuno, dari dewa Horacio, berabad-abad kemudian, Yunani kuno, cara berpikir manusia mulai berubah. Tokoh terkenal seperti Hippocrates menolak anggap bahwa penyakit termasuk gangguan jiwa berasal dari roh jahat. Ia percaya bahwa gangguan jiwa terjadi karena tidak keseimbangan empati cairan tubuh, yaitu darah empedu, kuning empedu, hitam, dan lendir. Inilah awal mula kedekatan rasional dan ilmiah. Terdapat kesehatan jiwa, pengobatan mulai melibatkan perawatan fisik, makanan sehat, tidur cukup, ketenangan batin. Perawatan pada masa ini berperan membantu dokter menjaga pasien dan memberikan perawatan dasar. Dari sinilah lahir konsep bahwa tubuh dan jiwa saling berhubungan, kedua-duanya perlu dijaga bersama. Zaman Vesalius abad ke-16, anatomi dan ilmu pengetahuan. Masuki abad ke-16, dunia kedokteran berubah besar. Seorang ilmuwan bernama Andreas Vesalius menulis buku berjudul De Humani Corporis Fabrica yang berisi penemuan tentang anatomi manusia. Ia menolak dogma lama dan mulai mempelajari tubuh manusia secara langsung melalui pembedahan. Penelitiannya terhadap otot dan sistem saraf membuka jalan bagi pemahaman baru tentang fungsi kejiwaan dan perilaku manusia. Perawat di masa ini mulai diajarkan dasar-dasar anatomi, memahami fungsi tubuh, dan berperan lebih aktif dalam pengobatan medis. Zaman Vesalius menandai pergeseran besar dari kepercayaan spiritual dan pendekatan ilmiah dalam kejiwaan. Zaman Revolusi Industri 1 abad ke-18, awal perubahan sosial dan kemanusiaan ketika Revolusi Industri pertama terjadi di Eropa, dunia mulai berubah drastis, kota-kota padat, pabrik-pabrik mulai berdiri dan kehidupan hidup meningkat. Sayangnya, mereka yang mengalami gangguan jiwa justru semakin terpinggirkan. Banyak dari mereka di rumah sakit jiwa yang gelap dan kotor. Bahkan dari mereka banyak yang mengalami siksaan. Namun di tengah kegelapan itu muncullah sinar kemanusiaan dari tokoh seperti Pinel dan Prancis, memulai revolusi moral dengan perawatan jiwa yang memerintahkan agar pasien dibebaskan dari rantai dari udara segar dan diperlakukan dengan kasih sayang. Perawat mulai diajarkan jadi teman bagi pasien, bukan penjaga. Pendekatan ini jadi dasar perawatan jiwa yang menekankan empati dan penghargaan terhadap martabat manusia. Revolusi kedua membawa kemajuan dan ilmu kedokteran modern. Rumah sakit modern mulai bermunculan dan keperawatan menjadi profesi yang diakui secara resmi. Tokoh besar seperti Florence Nightingale memperkenalkan prinsip kebersihan, kedisiplinan, dan kasih sayang dalam merawat pasien. Walaupun Nightingale bukan merupakan perawat jiwa secara khusus, namun prinsipnya sangat berpengaruh pada keperawatan kesehatan mental. Bahwa lingkungan yang bersih, tenang, dan penuh perhatian dapat membantu proses penyembuhan jiwa. Pada masa ini pula, mulai muncul rumah sakit jiwa yang lebih manusiawi. Perawat tidak hanya menjaga, tetapi juga mengamati perilaku pasien, membantu terapi, dan mendukung proses penyembuhan emosional. Zaman revolusi industri ketiga, lebih tepatnya abad ke-20 hingga sekarang, era ilmu dan empati, abad ke-20 menjadi masa kebangkitan besar bagi ilmu kejiwaan. Penemuan obat anti-depression dan anti-psikiotik membantu pasien untuk hidup lebih stabil. Muncul teori-teori besar seperti psikoanalisis dari Freud, behaviorism, dan psikologi humanistik yang memandang manusia sebagai makhluk yang bisa berkembang dan sembuh.
Perawat jiwa mulai berperan sebagai terapis, pendidik, dan advokat bagi pasien. Mereka tidak hanya bekerja di rumah sakit, tapi juga di komunitas, membantu pasien kembali ke masyarakat dengan penuh harga diri. Di era revolusi industri keempat, keperawatan kejiwaan memasuki babak baru. Teknologi digital menghadirkan telekonseling, terapi daring, aplikasi pemantauan kesehatan mental. Namun satu hal yang tetap sama dari perawatan jiwa adalah hubungan manusiawi antara perawat dan pasien. Hubungan yang penuh empati, penerimaan, dan kasih. Dari kuil Mesir hingga rumah sakit modern, perjalanan kejiwaan manusia penuh lika-liku. Dulu, orang yang menderita gangguan jiwa diikat, dikurung, bahkan ditakuti. Kini mereka dirangkul, didengar, dan diberikan hak. Nah, tahukah kamu, di beberapa rumah sakit jiwa modern, terapi musik dan seni digunakan lagi. Seharusnya sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu di Mesir kuno. Bedanya, sekarang kita menyebutnya art terapi dan musik terapi. Sejarah benar-benar berputar, bukan? Keperawatan jiwa hari ini bukan hanya menyembuh. Mereka adalah pendengar sejati, termasuk perjalanan dan penjaga ketenangan. Mereka mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jiwa yang damai dan hati yang tenteram. One is the loneliest number that you'll